Dan saya menggunakan bibitnya itu yang seperti ini. Ini udah kelihatan tunas-tunasnya tuh. Oh, tuh. Ini 2 hari. Kalau tunas kan munculnya di sini nih. Mana ya? Nah, pokoknya tunas itu bagian dari sini nih. Si tunas yang muncul ini. Otomatis kalau misalkan ini dibuka, ya dia gak kuat. Selamat sore sahabat rumah GWF. Kali ini saya akan penanaman rumput pakcong. Dan ini di masih lokasi saya sendiri. Itu pertanian cabai itu tuh. Dan di sana itu ada juga rumput pakcong yang memang udah saya tanam sebelumnya. Dan di sebelahnya sana lagi itu ada kandang domba saya. Nah, sekarang kita akan nanam rumput pakcong. Dan saya menggunakan bibitnya itu yang seperti ini. Oke, ini bagian pucuk atas. Jadi si bibit ini adalah bagian yang mana tidak saya jual. Karena kan kesannya ini pucuk banget. Pokoknya ini paling ujung. Makanya kalau misalkan dimasukkan kan kesannya kayak gak layak jual gitu. Nah, ini dimanfaatkan untuk saya untuk penanaman di lahan yang baru. Sebenarnya ini udah ditanam ini baru kemarin. Ini 2 hari aja Kang. Kalau misalkan tanam yang kayak gini, ini udah kelihatan tunas-tunasnya tuh. Oh, tuh. Ini 2 hari. Ini 2 hari. Pokoknya 2 hari itu udah kelihatan tunasnya muncul. Menurut saya, kalau di lokasi saya, ini paling bagus. Tapi ya nggak tahu kan, beda lokasi mungkin ya beda adaptasi juga untuk bibitnya. Tapi kalau saya sendiri, dibandingkan bibit rumput pakcong yang tua banget, saya lebih memilih yang usia standar 4-5 bulan lah kalau bibit pakcong itu. Kalau odot menurut saya standarnya itu 6 bulanan. Kalau misalkan terlalu tua, apalagi si pakcong, ya tumbuh sih tumbuh, tapi agak lebih lambat menurut saya. Makanya bibit ini menurut saya ini masih layak dan sangat layak untuk ditanam di lokasi saya. Ini. Nah, kalau misalkan yang dijual mungkin, nah ini nanti tadi saya bawa sampel. Nah, ini bagian bawahnya tapi nggak terlalu bawah banget. Yang dijual itu masih ada lagi ke bawah. Mungkin penjelasan lagi dah. Nah, ini Kang. Nah, kalau misalkan si bibit rumput pakcong bagian atas kayak gini, si batang yang pucuk kayak gini, yang dia bisa bertahan ataupun pertumbuhannya bisa lebih cepat, sehingga ya bisa 2 hari itu bisa muncul tunas, dikarenakan ini ketutup daun. Nah, ini kan nggak dibuang nih, ini nggak dibuang. Seumpama dibuang, nah mungkin nggak kuat ya, mungkin jelek lah. Makanya kalau saya jual bibit itu ya sengaja si batangnya itu masih ketutup daun kayak gini nih, misalkan gini nih. Ini kan masih bagian pucuk. Ini masih bagian pucuk nih. Ini. Nah, ini masih ketutup daun. Seumpamanya kalau misalkan saya buka daunnya dikelupasin kayak gini, nah ini kan dia nggak bisa bertahan nih si tunas yang muncul. Kalau tunas kan munculnya di sini nih. Mana ya? Nah, pokoknya tunas itu bagian dari sini nih, si tunas yang muncul ini. Otomatis kalau misalkan ini dibuka, ya dia gak kuat bertahan, apalagi kalau pas musim panas. Kalau pas musim panas, walaupun ini ketutup, insya Allah ini bakal tumbuh. Oke, kalau penanamannya kayak gini Kang. Saya menanam bibit pakcong ini agak berbeda sama menanam rumput odot. Kalau rumput odot kan saya biasanya ya agak miring kayak gini lah kalau rumput odot. Tapi kalau pakcong saya nanamnya lebih ditidurin. Jarak paling ya sekitar 40-an lah. Pokoknya pakcong itu bagusnya diginiin Kang, ditidurin. Bagusnya ditidurin, beda sama odot. Jadi si bagiannya itu kena karena tanah
Jadi si 2 ruas ini tidur. Nah, kena. Nanti kalau seumpamanya nih, saya kan udah 6 paksong ini ya udah lama lah. Jadi kalau seumpamanya gini, nah itu rekan-rekan lagi panen bibit rumput adat plus rumputnya juga. Nah kalau misalkan seumpamanya menanam pakcongnya itu posisinya kayak gini, nah ini kan agak berdiri tuh. Nah ini kan 2 ruas, 1, 2. Kalau misalkan nanamnya seperti ini kemungkinan biasanya itu tumbuhnya tuh dari sini. Nanti si tunas-tunasnya kalau udah gede kan, jadi dia agak kuat untuk bertahan, sehingga si tunas yang munculnya itu kan tumbuh gede. Nah ini tuh biasanya jadi dia agak kuat nahan beban, akhirnya ya potong. Makanya kan lebih bagusnya kayak gini kalau pakcong. Kalau odot saya biasa odot memiring. Nah kalau odot mah gini lah. Kalau odot nih, kalau odot kayak gitu. Kalau pakcong seperti ini. Jadi agak ditimbun dikit. 2 ruas. Saya sarankan menanam pakcong itu 2 mata ruas. 3 gak apa-apa. Kalau 3 gak apa-apa. Nah kalau misalkan udah, ini kan sebelumnya saya tuh nanam tuh yang ini tidurin loh si posisinya. Cuman dia tuh nanti kok malah nyengkat tuh berdiri lagi. Jadi berdiri lagi ininya tuh, jadi kayak gini. Ini sebenarnya posisinya tuh kayak gini kemarin tuh. Tapi nanti mungkin ya gak tahu apa dia fase pertumbuhannya, jadi ngangkat sendiri, jadi kayak gini. Ini kan tunas-tunasnya tuh. Tunas. Ini tunas. Pokoknya kalau ketutup daun kayak gini itu lebih mantap. Makanya orang tuh banyak yang nggak mau sebenarnya si bibitnya tuh pengen yang dari akar atau gimana. Tapi kalau saya sendiri ditanamnya itu rata-rata di lahan baru saya semuanya saya pakai tanam yang pucuk, bagian pucuk, asli bagian pucuk. Posisinya tidurin, nggak usah berdiriin lah. Kalau pakcong lebih bagusnya ditidurin. Di sebelah sana. Oke, ini saya memang untuk tahun sekarang ini lebih fokusnya ke pakan dulu nih. Saya banyakin pakan dulu. Nanti kalau misalkan udah siap, nah baru saya mulai ternaknya itu dibanyakin sesuai dengan si rumput dengan berapa luas yang saya tanam. Pokoknya sahabat rumah GWF, kalau misalkan ingin tahu perjalanan saya, mungkin kalau subscriber yang lama tahulah perjalanan saya dulu dari mulai tanam rumput atau bikin empak. Dan sekarang ini saya mau fokusnya ke pakan, dan tahun depannya insya Allah saya fokus ke ternaknya. Oke, ikut terus Rumah GWF. Pokoknya panjang umur hal-hal baik, panjang umur pertanian.